Cinta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Saudara, kenapa harus salib? Ayo kita mikir sekarang. Kira-kira Tuhan bisa pakai cara lain nggak selain salib? Saya tanya kok. Kira-kira Tuhan bisa pakai cara lain nggak selain salib? Bisa. Nah, ini yang kita mau belajar. Kenapa harus salib? Ini dahsyat sekali. Saudara cari di Google, di internet. Ternyata hukuman mati dengan disalib itu hukuman mati yang paling sadis sedunia. Jadi di Google itu menulis hukuman salib ini. Nah, jadi Papa di surga mencari sebuah fakta untuk menggambarkan betapa jahatnya dosa itu. Masih ingat Roma 6:23, upah dosa itu mati dan hukuman yang kekal. Nah, Papa di surga sulit memberikan gambaran separah apa, sengeri apa akibat dosa itu. Nah, karena sulit menemukan bukti dan sulit untuk manusia mengerti betapa ngerinya akibat dosa, maka Papa di surga menemukan kebalikannya, yaitu negara yang ada di muka bumi bahkan sampai hari ini. Setelah sudah banyak negara yang dulu pernah dijajah merdeka, tapi tidak pernah ada suatu sistem hukuman mati yang sesadis negara Roma menghukum mati penjahat. Maka itu Tuhan milih salib ini untuk menggambarkan betapa jahatnya dosa itu membunuh. Nggak cuma selama di dunia, tapi selama setelah kematian. Nah, orang yang mati dihukum salib, ya saya percaya kalau saya tanya gini, ada yang mau coba? Saya cuma tanya kok, ada yang mau coba? Ya enggak lah ya. Matinya dengan 3 cara yang sangat mengerikan. Saya mulai dengan salah satu tentara Romawi yang ngapain lututnya Tuhan Yesus. Masa lupa. Dan ada tentara Romawi mau nyoba ngapain dengan lututnya Tuhan Yesus. Saya jawab, meremukkan. Tapi nggak jadi. Perhatikan, kenapa nggak jadi? Nah, dengar baik-baik. Ini tercatat di internet. Jadi dunia mengakui sadisnya hukuman salib. Hari itu bersama Tuhan Yesus disalib berapa penjahat? 2. Berarti Tuhan Yesus pun dianggap sebagai penjahat. Itu tertulis di kitab Yesaya pasal 53. Nah, nggak tahu kenapa tentara Romawi salah milih hari. Kalau saya bilang salah milih hari. Hari apa yang salah? Itu hari Jumat. Nah, Jumat sore buat orang Yahudi itu hari yang paling suci di antara 6 hari yang ada. Hari Sabat. Itu mulai, jadi orang Yahudi itu kalau mau menghitung hari beda dengan kita. Kita kan hari pertama jam berapa mulainya? Hari baru itu jam berapa? Jam 00, jam 24. Tapi kalau orang Yahudi sore. Jadi kalau sebentar matahari terbenam itu hari yang baru. Maka itu Tuhan Yesus disebut 3 hari. Padahal enggak dong. Jumat, Sabtu, Minggu sudah bangkit. Tidak. Dia mati itu dibuat orang Yahudi. Hari pertama itu Jumat jam 3 sore itu masih hari kemarin. Jadi jam 3 sore dia mati, masuk hari Jumat itu hari kedua. Betul? Nah, Sabtu sore itu masuk hari ketiga. Itu ngitungnya. Jadi karena banyak orang masih belum bisa ngitung cara orang Yahudi ngitung. Nggak bisa cuma 2 hari. Kan Jumat, Sabtu, terus Minggu. Nah, saya beri contoh. Saudara mulai kerja jam 11 malam. Jam 23 hari Jumat misal. Lalu 1 jam kemudian sudah masuk hari apa? Sabtu. Berarti sudah 2 hari. Nah, besok Sabtu jam 00 atau Minggu jam 00 sudah berapa hari itu? Nah, itu ngitungnya. Jadi nggak salah. Jadi Jumat sebelum matahari terbenam itu masih hari kemarin buat orang Yahudi. Setelah matahari terbenam itu hari besok. Nah, tapi buat kita kan masih hari Jumat. Ngerti ya bedanya? Nah, ternyata orang Romawi salah milih hari. Kenapa salah? Karena kalau sampai yang dihukum salib ini nggak mati-mati setelah masuk Sabat, itu orang Yahudi bisa berontak. Maaf ya saudara, kenapa orang Islam begitu fanatiknya dengan aturan-aturan ibadah? Karena mereka belajar dari Yahudi. Sangat fanatik orang Yahudi itu. Contoh ya,
Kalau saudara nginep di hotel lantai 12 dan pas itu hari Sabat, orang Yahudi mencet nomor lift lantai 7, lantai 8, itu berdosa. Bilang peraturan itu. Jadi lift itu harus berhenti otomatis di setiap lantai. Nah bayangkan kalau sudah tinggal di lantai 12, dari lantai 1 kan capek. Satu. Ngerti nggak ilustrasi itu? Kalau kita makan bersama orang Yahudi, tidak boleh bawa makanan dari luar. Kalau kita makan bersama orang Yahudi, harus makan di dapur mereka. Loh kenapa tidak boleh? Karena Musa menulis panci yang dibuat masak daging itu nggak boleh dicampur dipakai panci untuk ngerebus susu atau telur. Itu tidak boleh. Daging sendiri, susu sendiri, sayur sendiri. Nah maka itu kalau kita makan bersama mereka dan bawa makanan dari luar, mereka nggak bisa buktikan masakmu bener nggak. Nah pertanyaannya, loh kan saya makan saya sendiri. Bekas piringmu nanti kalau masuk ke dapur kami jadi najis. Orang Yahudi misalnya ada perempuan selesai datang bulan atau masih datang bulan, itu harus disingkirkan. Tidak boleh ketemu siapa-siapa. Harus kumpul dengan perempuan yang mens. Kalau ada di antara kita, baik laki maupun perempuan, tidak sengaja nyenggol yang datang bulan ini, maka yang nyenggol ini ikut najis. Dan harus ada upacara ritual pentahiran. Nah kalau ada orang Yahudi yang sedang najis, perempuan tadi nggak sengaja nempel di tiang ini atau nempel megang pohon, pas dia mau jatuh pegang pohon, maka pohon itu najis. Dan kalau ada orang yang nggak tahu kalau pohon itu najis, lalu ada orang yang nyentuh, itu ikut najis. Wih, itu peraturan Taurat, saudara. Sangat ketat sekali. Bisa bayangkan. Maka itu mereka selalu punya ibadah pentahiran. Karena setiap hari kita nggak tahu bekas apa. Maka itu alat-alat masak, alat-alat makan mereka harus dari dapur mereka. Tidak boleh dari luar. Untung Tuhan Yesus datang. Kalau enggak kita ribetnya kayak begitu. Betul tidak? Yesus menebus semuanya itu. Nah, Jumat kalau yang disalib ini nggak mati-mati, harus segera dimatikan. Nah ini loh ngerinya hukum Romawi. Kenapa harus diremukkan lututnya? Jujur, manusia itu rela mati atau nggak rela untuk mati? Jawab, rela enggak, kecuali pacaran yang goblok itu sampai mau mati untuk pacarnya. Goblok betul kalau itu. Maaf, jangan marah. Nah, supaya mereka nggak cepat mati, tahu kekuatan lutut? Cara kedua mereka mati, itu jantung dan paru-paru meledak karena kegencet tulang dada. Dengar ya? Jadi waktu mereka disalib digantung, itu kalau lutut mereka kuat, mereka nggak merosot badannya, masih bertahan. Bisa bayangkan nggak? Maka itu supaya cepat mati, remukkan lututnya. Begitu lututnya remuk, bagaimana tubuhnya? Langsung jatuh. Jangan marah saya ngomong ini, saya awas. Maka itu orang yang gemuk kalau disalib cepat matinya daripada yang kurus. Loh, saya bilang jangan marah. Gak usah lihat orang lain, lihat ke sini. Loh serius. Maka itu orang Romawi kalau nyalip orang kurus, wah ini susah mati nih orang. Karena ringan badannya. Yang gemuk-gemuk itu langsung. Maaf ya, jangan marah. Bukan saya ngomong ya, itu hukum Romawi. Nah ketika dua penjahat ini diremukkan lututnya dan gak lama mereka mati. Ketika salah satu prajurit Romawi ingin meremukkan lutut Tuhan Yesus, dia kaget. Kok sudah mati duluan orang ini? Karena Tuhan Yesus menyerahkan, masa lupa ada kalimat, kepadamu kuserahkan rohku. Jadi Tuhan Yesus itu rela mati. Tapi prajurit ini gak percaya. Sebab selama dia mengeksekusi penjahat, gak ada penjahat yang matinya cepat. Karena mereka masih gak terima untuk dihukum mati. Gimana cara dia ngetes? Kan tinggi salib ini. Kalau di bawah taruh jari di hidung, ada napas gak ini? Ya toh? Terus atau pencet nadi di sini. Ini kan di tinggi. Apa yang dia buat? Ini loh. Untuk membuktikan dia Yesus sudah mati. Tentara ini yang mau ngeremukkan lututnya gak jadi, gimana? Masa lupa nombak lambungnya. Nah, saya tuh pernah diskusi dengan anak-anak sekolah minggu. Kenapa kok lambung? Bisa tuh di lambung kiri atau kanan, saya lupa. Kan bisa di tengah sini atau langsung jantungnya. Kenapa harus lambung? Saya tuh kaget. Ada anak kecil jawab, geli om. Saya tertawa betul. Oh iya betul juga dia ngomong begitu. Geli om, ini anak pinter betul anak. Saudara, apa yang keluar? Tertulis di Alkitab loh, air dan darah.
Mengapa Alkitab menulis begitu jelas air dan darah? Pada ibu-ibu yang pernah melahirkan tahu. Ibu yang melahirkan bayinya, yang keluar itu pasti air dengan darah. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Berarti waktu Yesus ditumbak lambungnya keluar air dan darah. Kita dilahirkan. Amin, kita dilahirkan oleh kematian itu. Nah, dalam sejarah Romawi, kesadisan yang berikut. Kerajaan Romawi kalau mengeksekusi penjahat dengan hukuman mati, itu nggak pernah di tempat yang sepi. Di tengah hutan, di padang gurun, tidak. Kerajaan Romawi kalau membunuh orang dengan hukuman mati, sengaja di tempat yang ramai. Sengaja. Alasannya ada 3. 1, supaya orang-orang lain lihat untuk takut berbuat jahat. Betul nggak? Nomor 2, sengaja supaya banyak orang lewat lalu lalang di bawah. Yang disiksa itu diizinkan ngejek, ngolok, maki-maki. Kalau ada telur busuk, lemparin telur busuk. Ada kotoran diizinkan, nggak dilarang oleh kerajaan Romawi. Sadis. Yang ketiga, 90% orang yang dihukum mati dengan salib itu pasti ditelanjangi. Maka itu tentara Romawi bagi apa? Masa lupa? Apa yang dibagi oleh tentara Romawi? Cepat jawab dong. Jubahnya. Jadi nggak ada orang yang bisa melukis aslinya Yesus disalib. Maaf, dia telanjang. Saudara. Ngeri nggak? Yang berikut, kalau saudara baca di Google, yang paling lama penjahat itu mati setelah sejak penyaliban pertama itu 7 hari. Jadi mayat itu, maaf, yang belum mati tetap tergantung di tengah keramaian. Wih, sadis sekali. Kenapa sampai 7 hari nggak mati-mati? Ya karena memang nggak rela mati. Nah, setelah mereka mati baru diturunkan mayat. Nah, karena mereka salah memilih hari. Wah, ini Sabat. Orang Yahudi bisa protes kalau masih ada mayat tergantung sebelum dikuburkan. Nah, maka itu mereka cepat membuat orang yang disalib mati dengan cara meremukkan lutut. Kira-kira dengan gambaran ini, maaf, saya kurang bisa mengekspresikan betapa ngerinya hukum salib itu. Tapi kiranya apa yang saya sampaikan ini membuat saudara punya gambaran. Maka itu terima kasih kepada Ibu Pendeta Jeki Misa. Milih lagu ini karena salibmu kita apa? Hidup. Karena salibmu kita apa? Menang. Oleh darahmu. Wah, ini luar biasa. Maka itu kiranya baik yang ikuti di rumah, dimanapun saudara berada, dan semua kita, jangan ada seorang pun yang meremehkan nilai salib itu. Setuju? Hormati dan hargai Yesus Tuhan kita luar biasa. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Ini peristiwa yang luar biasa. Begitu ngerinya akibat dosa, maka Tuhan Yesus yang tanggung semua. Kita buka ayat pertama Yohanes 1. Mari kita lihat firman ini. Yohanes 1 ayat 29. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya, ini untuk pertama kali Yohanes Pembaptis melihat langsung Tuhan Yesus. Tapi Yohanes Pembaptis sudah pernah tahu siapa Yesus. Nah, ketika pagi hari itu Tuhan Yesus tampil di tengah keramaian, yang murid-murid Yohanes sedang mendengar Yohanes mengajar, lalu berteriak, "Lihatlah anak domba Tuhan yang memikul dosa dunia." Saudara, saya nggak akan mengerti ayat ini sampai pada suatu hari kira-kira bulan Oktober tahun 83. Waktu saya lama ada di Jerman. Saya ada di sebuah perpustakaan di Universitas Kota Bochum, Jerman Tengah. Tiba-tiba Roh Kudus bisa memilihkan saya satu buku. Cuma sayang saya lupa judulnya. Dan zaman itu belum ada HP 83, sehingga saya nggak punya fotonya. Tapi buku dari perpustakaan itu sejarah Romawi. Maka itu saya bisa cerita tadi. Bagi kerajaan Romawi, kalau ada terdakwa, misalnya saudara punya keluarga dan terdakwa melakukan kriminal, ketangkap dan mau diadili. Nah, ternyata hukum Romawi itu punya istilah, maka keluarga akan tanya teman-teman saudara, kamu punya anak domba enggak? Kamu sudah punya anak domba enggak? Nah, ternyata anak domba itu adalah pengacara. Wah, saya dapat berkat waktu mempelajari itu. Nah, zaman itu hanya orang kaya yang bisa bayar pengacara. Kenapa? Bayaran pengacara zaman Yesus
hidup paling murah. Catat, paling murah. Itu satu rumah. Kenapa bayarannya pengacara harus satu rumah paling murah? Karena hukum Romawi, kalau sampai pembela ini gagal membela terdakwa, maka yang menjalani hukuman bukan terdakwa, tapi pembelanya, anak domba ini. Maka itu kalau sampai mereka atau dia kalah, keluarganya aman, sudah ada rumah. Nah, apa buktinya hukum ini? Jadi ada pengganti, substitusi. Ngerti nggak kata substitusi? Harusnya siapa yang tergantung di kayu salib? Kita. Tapi siapa yang ganti? Tuhan Yesus. Nah, ketika pengadilan Tuhan Yesus, secara fakta Pilatus tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Betul tidak? Sampai berapa kali Pilatus tanya, aku gak menemukan kesalahan orang ini. Tapi kalian berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus menggunakan hukum Romawi. Kira-kira siapa bisa menggantikan Yesus? Lalu Pilatus ngecek di penjara. Ada prajurit memberitahu, ada orang namanya Barabas. Nah, buat orang Yahudi zaman itu, Barabas ini penjahat paling sadis. Nah, ketika Pilatus menemukan Barabas, dalam hati pasti orang Yahudi milih Barabas yang mati daripada Yesus, karena nggak ketahuan salahnya. Tapi Pilatus syok. Orang Yahudi milih siapa? Milih Yesus yang tetap mati. Barabas bebas. Maka itu Pilatus melakukan sebuah tradisi yang sampai hari ini masih dipakai oleh seluruh dunia. Tradisi apa? Cuci tangan. Apa artinya cuci tangan? Jawab. Apa artinya cuci tangan? Supaya aku nggak terlibat, kamu yang milih. Jadi yang harusnya Barabas yang menggantikan Yesus, tapi orang Yahudi milih Barabas bebas, Yesus yang mati. Maka itu dalam sejarah Yahudi, masih ingat orang Yahudi berteriak apa? Salibkan dia, biarkan dia teruskan tertanggung atas kami dan atas anak cucu kami. Nah, dalam sejarah belum pernah ada bangsa yang pernah dibunuh oleh satu rezim sampai jutaan orang, kecuali bangsa Yahudi dibunuh 6 juta lebih di tangan Nazi. Masih ingat? Nah, sejarah mengakui itu gara-gara mulut mereka. Biar darah orang ini tertanggung atas kami dan atas anak cucu kami. Ya, secara Alkitab itu nggak benar, tapi orang Yahudi mengakui itu gara-gara nenek moyang kami sejahat itu. Pilatus bingung. Nah, saudara, memperingati kematian, penderitaan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus tidak akan ada artinya kalau saudara dan saya tidak mau menjadi anak domba. Oh enggak, amin. Jadi bukan cuma Tuhan Yesus yang menjadi anak domba. Jadi kalau saya setelah jelaskan ini, saya berkata kepada saudara tentang Yohanes 1:29. Begini kata Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba gratis. Ngerti? Yang akan mengangkut dosa seluruh dunia. Gratis. Mengerti hal ini saudara? Ini luar biasa. Hebat sekali Tuhan bekerja. Nah, siap gak jadi anak domba gratis buat orang-orang berdosa yang lain? Loh, amin. Artinya, ayo. Artinya apa? Kita jadi anak domba gratis. Loh, ayo saya tanya kok. Artinya apa? Rela mati. Jadi pembela. Jadi pengganti. Oh enggak, amin kalau begini jadinya. Siap untuk itu? Amin. Aminnya kok kredit? Amin, amin, amin. Enggak sekaligus gitu. Kita buka Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Ini loh fakta. Domba gratis itu pengacara gratis. Kalimat pertama dulu. Jangan kalimat keduanya. Itu nanti. 1, 2, 3. Dosanya diampuni. Stop sampai di sini. Saudara, ini luar biasa. Saya baru tahu perbedaan memaafkan dan mengampuni itu dari seorang muslim yang saya pernah saksi tentang pengampunan. Ternyata orang muslim itu nggak percaya kalau manusia bisa mengampuni dosa manusia lain. Sebab buat muslim yang bisa mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Kalau manusia itu memaafkan. Oh, saya baru tahu. Ternyata ada beda memaafkan dan mengampuni. Nah, padahal di seluruh pengajaran Tuhan Yesus, kita mengampuni orang atau memaafkan orang? Mengampuni. Dan orang muslim ini kaget. Wah, di kitab suci kami tidak ada hukum itu. Yang mengampuni hanya Tuhan. Kita memaafkan. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kamu ingin diampuni, ampuni saudaramu dulu. Nah, ini bedanya. Akhirnya saya ketemu ayat ini. Yohanes 20:23. Jikalau siapa? Jikalau siapa? Jikalau saya ngapain?
mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Nah lanjut. Tapi jika saya menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Ayo jujur, 90 sekian persen orang Kristen menggunakan kalimat yang kedua, menyatakan dosa orang tetap ada. Ya atau tidak? Caranya gimana? Ada 3 hal. Saudara menyatakan dosa orang tetap ada. 1, waktu saudara pasang stempel. Tahu arti kata pasang stempel? Loh, saya tanya, tahu? Apa itu? Dengan ngomong dasar bajingan, kata dasar. Ngerti? Itu artinya apa? Loh, kalau kita ngomong pada seseorang, dasar kamu, artinya apa? Loh, cepat menetapkan, memberi stempel, mengakui memang kamu itu jahat. Nah, ini loh hal pertama. Hal kedua, kapan kita menyatakan dosa orang tetap ada? Kalau kesalahan orang itu 10 tahun yang lalu, kita nggak ketemu 10 tahun dan ketemu lagi hari ini, langsung ingat ini menyatakan dosa orang tetap ada. Hal ketiga, kapan kita menyatakan dosa orang tetap ada? Ya kalau kita nggak mau ngampuni. Berarti menurut ayat ini, kalau di dunia banyak orang berdosa, itu gara-gara siapa? Jangan salahkan setan lagi, awas. Coba sedikit-sedikit berperi kesetanan lah. Setan itu nggak usah sering disalahkan. Dari dulu sudah salah. Ngerti? Yang salah itu selalu kita. Jadi kalau ada orang berdosa, itu gara-gara siapa? Kita yang punya otoritas untuk mengampuni, tidak kita lakukan. Yang lebih luar biasa, Tuhan Yesus menunjukkan saya kalimat ini. Coba baca lagi kalimat pertama, ayat 23. Sebab jikalau saya, jangan lupa, saya mengampuni dosa orang. Ternyata beda. Mengampuni orang berdosa dengan mengampuni dosa orang itu beda. Saya juga baru tahu apa bedanya. Mengampuni orang berdosa itu kalau orang itu bersalah kepada kita, harus kita ampuni. Tapi kalau mengampuni dosa orang, kita nggak pernah kenal orang itu. Kita pun nggak tahu orang ini siapa dan berbuat apa. Tiba-tiba orang itu ketemu kita dan dia cerita, aduh aku ini baru bunuh orang, aduh aku baru pukul anakku, aduh aku baru mencuri. Jadi ada urusan dengan kita nggak? Loh, ada urusan dengan kita nggak? Tidak. Nah itu artinya dosa orang. Wih, luar biasa. Nah bagi yang belum tahu supaya hari ini tahu, hukum ini secara internasional hanya dipakai oleh para duta besar. Nah yang belum tahu supaya tahu, ini rahasia. Satu-satunya tempat yang paling aman di dunia, saya nggak tahu di Palembang ada konsulat jenderal negara apa. Palembang ada nggak konsulat jenderal? Saya tahu Medan ada. Ya duta besar itu pasti di ibu kota negara. Kalau konsulat itu di daerah ibu kota provinsi. Ya misalnya kedutaan besar Amerika ada di Jakarta, tapi punya konsulat jenderal di Medan dan di Surabaya. Nah itu konsulat jenderal dari kedutaan. Indonesia punya banyak kantor kedutaan. Malaysia ada di Palembang, India juga ada. Nah itu konsulat. Nah dengar ya saudara, luar biasa hukum ini. Jadi misalnya di Palembang ada penjahat melakukan kejahatan, ngomong aja pembunuhan, dikejar oleh aparat. Begitu penjahat ini sampai di depan konsulat jenderal India atau Malaysia, saudara, begitu penjahat ini bisa masuk ke halaman konsulat jenderal entah India atau Malaysia yang ada di Palembang, maka polisi tidak boleh mengejar ke halaman konsulat jenderal. Nah ini dalam bahasa politik namanya immunity, kekebalan diplomatik atau suaka. Jadi kedutaan besar dan konsulat jenderal seluruh dunia itu tempat yang paling aman. Penjahat yang jelas-jelas melakukan kejahatan pun akan dilindungi di situ. Nggak boleh ditangkap karena ini masuk wilayah negara lain. Nah padahal penjahat ini ada urusan nggak dengan konsulat jenderal Malaysia atau India? Nggak ada. Tapi aman di situ. Nah tolong, ini penting saudara. Dalam kitab Bilangan, kenapa Yahweh Tuhan pesan kepada Musa, Musa pilihkan 6 kota sebagai kota perlindungan. Sehingga kalau ada pelaku kejahatan bisa lari ke kota itu, maka orang itu selamat untuk sementara. Tidak boleh ditangkap apalagi disiksa. Dia bebas. Luar biasa. Nah inilah tugas gereja. Satu kali di rumah saya ada teman saya baik dari Madiun, dari sebuah kota kecil namanya Saradan. Dia sudah meninggal, namanya Pak Sadra. Nah saya nggak tahu bagaimana tiba-tiba ada pencuri masuk di rumah itu. Nah pas saya bangun,
Kaget pencurinya. Saya juga kaget. Saya nggak teriak, maling, maling. Enggak. Saya kan duta besar. Jadi harus apa? Melindungi pencuri ini. Saya ajak duduk, saya sapa, selamat malam. Siapa namamu? Ini Pak Sadra kaget. Loh, kenapa begitu? Saya bilang, nanti saya jelaskan. Sudah makan belum? Saya tanya pencuri itu. Sudah makan belum? Ya, kira-kira kalau saudara pencurinya disambut begitu bertobat enggak? Ya sudah. Nah, karena saya duta besar bukan camat. Kalau camat pasti teriak-teriak, maling, maling gitu. Enggak. Maka itu di hidup saudara dan di rumah saudara harus jadi tempat yang aman untuk para pendosa. Amin. Ini hukum mengampuni. Dan jikalau kamu mengampuni dosa orang, bukan orang berdosa. Dan itu yang saya lakukan sampai hari ini. Coba lihat Lukas 15 ayat 1. Ini harus jadi bagian dalam hidup kita. Lukas 15 ayat 1. Ayo, apa itu? Baca 1, 2, 3. Nah, saya tanya, di zaman Yesus hidup, dua kelompok manusia ini, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, bisa ikut masuk bait suci tidak? Sama sekali. Dari jauh pun saya diusir. Tapi aneh enggak? Mereka biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan. Apa kata lain biasanya? Sering. Nah, ayat ini yang saya pakai untuk itu. Salah satu kriteria saudara dan saya ini murid Yesus yang benar. Salah satu. Selalu ngecek dalam 1 minggu ada berapa orang berdosa yang datang cari Yesus lewat saudara dan lewat saya. Ngerti pertanyaan ini? Kalau dalam 1 minggu sampai 1 bulan gak ada orang berdosa. Misalnya ada pelacur di tetangga saudara, ada pengedar narkoba di kompleks rumah saudara, ada preman, ada begal, ada siapa saja yang mereka tahu saudara ini murid Yesus dan mereka takut datang kepada saudara. Maka hari ini saya ajarkan, hakimi dirimu dengan berkata, aku Farisi akhir zaman. Maka itu gak ada orang berdosa yang berdatang kepadaku untuk cari Yesus. Ngerti kalimat ini? Maka itu pertanyaannya, kapan terakhir kali orang berdosa datang kepada saudara hanya karena mau mendengar Yesus bicara? Kalau saudara tanya itu kepada saya akan jawab, Jumat malam kemarin dulu, ini hari Minggu. Setelah Pak Pendeta Jeki Misa jemput kami di bandara Palembang, lalu kami makan dulu pempek, lalu dibawa ke hotel, sudah agak malam, jam 9 lewat. Nah, petugas hotel yang ngambil koper kami, Roh Kudus bicara sesuatu. Sampai kamar, saya minta nomor teleponnya. Kebetulan dia masih kerja sampai 2 jam setelah itu. Saya langsung sambut, saya balas, saya cerita tentang masa lalu dia. Dia kaget kok saya bisa tahu. Saudara, akhirnya dia cerita bagaimana keadaan pernikahannya. Saya sampai heran. Saya bilang begini, karena dia manggil saya Papa. Nak, Papa tanya, kamu kan baru kenal Papa berapa jam yang lalu. Kenapa kamu bisa cerita tentang hancurnya, jeleknya hidupmu? Saudara, dia jawab. Nah, sebelumnya gini, ketika saya sudah WA dia, terus dia balas, oh selamat malam Pak Pendeta, salam kenal. Loh, kok tahu dia saya pendeta? Terus saya tanya, saya panggil namanya Ade. Ade kok tahu kalau Papa pendeta? Karena semua tamu gereja IFGF itu nginepnya pendetanya pasti di sini. Loh, tapi kan Papa nggak ngomong apa-apa soal pendeta. Nah, ternyata Pak Jeki ngomong sesuatu tentang pelayanan gereja. Jadi dia ambil kesimpulan. Saya bilang, betul adik, Papa ini pendeta. Nah, dia ngomong, ada banyak tamu pendeta ke hotel ini. Tapi ketika saya lihat Papa, saya kenapa bisa berani ngomong tentang rusaknya hidup saya? Saya kaget. Nah, tadi malam saya pamit pada dia, besok Papa akan check out jam 11. Aduh sayang, saya lagi off. Jadi belum tahu ketemu kapan. Terus dia WA saya. Jer, masih ada WA-nya itu? Tolong bacakan yang kuat. Ini loh WA-nya, saya juga kaget. Nah, ini contoh. Ada banyak orang berdosa di sekitar kita, betul? Kalau hidup Yesus nyata di hidup kita, maka orang itu tidak takut menceritakan kebejatannya. Oh, nggak ada yang ngamen. Karena ada kuasa pengampunan. Bacakan, Jer, yang kuat. Bisa? Bisa. Ya. Macam gak nyangka aja, baru berapa hari kenal Papa, tapi Papa sudah sebaik diri sama Adi. Semoga rezeki Papa semakin lancar ya Pak. Pak, sehat selalu buat Papa. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Ade nggak bisa banyak bicara. Pokoknya Papa sosok ayah yang baik untuk Ade. Rasa nyaman kalau dekat dengan Papa. Rasa nyaman ini yang luar biasa. Terus, udah. Sosok Papa yang seperti teman bisa diajak bercanda. Ade bahagia bisa dipertemukan dengan Papa. Terima kasih juga karena Papa sudah ada
ada buat hadir untuk senang sekali. Kalau saudara membaca isi hatinya, bisa bayangkan nggak? Kenal baru 2 hari, Jumat dan Sabtu, betul? Loh, saya tanya serius ini. Waktu saudara baca isi hatinya, bisa seperti itu. Seperti sudah kenal lama atau enggak orang ini? Ada baru 2 hari. Jumat malam dan Sabtu pun kemarin dia masuknya sore. Ini yang dunia butuhkan. Katakan amin. Orang itu bisa berani curhat padahal baru kenal. Maka itu gereja yang kehilangan kuasa, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Maaf, jangan tersinggung. Maka itu gereja Farisi akhir zaman. Yang berani datang hanya orang yang merasa sok suci. Orang berdosa akan takut bertemu. Renungkan ini. Banyak orang-orang ya yang selama pandemik gak bisa ke gereja. Lalu banyak ketemu via Zoom, belajar via Instagram, Facebook. Awal-awal mereka begitu semangat. Tapi ketika saya sampaikan pelajaran pengampunan, ternyata betul yang dikatakan Yohanes 6 ayat 66. Satu persatu murid itu meninggalkan Yesus karena gak tahan dengar pengajaran kebenaran yang menusuk hati. Oh, awal-awal saudara-saudara saya itu bersemangat luar biasa. Nah, di situ saya mikir, ternyata mewakili Yesus itu hal yang sulit dalam hidup ini. Padahal dunia memerlukan itu. Ngerti kalimat ini, saudara? Jadi mulai hari ini siap ada orang-orang berdosa cari Tuhan Yesus lewat kita? Lo jawab, siap? Ya harus. Kau tidak lewat siapa? Saudara dan saya menjadi pengganti buat orang-orang berdosa itu. Dosa orang, ya, nggak ada hubungannya dengan kita. Tapi langsung mereka mau cari ketemu dengan Tuhan itu sendiri. Oke, saya stop dulu sampai di sini. Ada yang mau tanya? Yang di rumah bacakan, ada di Zoom, Instagram, Facebook. Ayo nulis, ayo kita diskusi sebentar sebelum kita selesai. Ayo tanya, atau mau bagi pengalaman? Nggak apa-apa, ayo. Tolong nulis yang di Zoom, Instagram, Facebook. Yang di sini ada yang tanya atau ada yang nambahkan sesuatu. Ayo, jangan diam. Ini yang gereja kurang untuk melakukan, menyatakan kepada dunia. Karena kita sibuk hanya untuk melakukan ritual keagamaan saja. Saya tunggu, baca di chatnya. Ayo, tolong tanya. Ya, silakan Pak Elia. Orang sama mengampuni Orang berdosa. Ya. Jadi dasar dari berarti yang mengampuni orang berdosa berarti Tuhan gitu. Ya. Kita tidak sama gitu ya. Betul, sama otoritasnya. Maka itu Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosa orang itu akan diampuni. Maka itu ketika saya ketemu orang muslim, saya baca ayat ini, saya ulangi lagi. Pak Elia bertanya, berarti otoritasnya sama? Sama. Ya, saya ulangi pertanyaan Pak Elia ini bagus. Jadi bukan cuma Tuhan yang bisa mengampuni dosa orang. Murid-murid Tuhan Yesus pun punya otoritas yang sama untuk mengampuni dosa orang. Ini luar biasa. Nah, maka itu dengarkan ini. Siapa yang setuju akan kalimat ini? Aneh, tapi ini nyata. Kalau ada orang menyebut diri, aku beragama. Maaf ya, dengarkan. Kalau saudara setuju, ngomong dengan jelas. Begitu pula yang di Zoom, Instagram, Facebook. Mengapa kalau ada orang menyebut diri aku ini beragama? Langsung kelihatan yang pertama suka menghakimi orang. Betul atau salah? Merasa dirinya lebih suci dari yang lain. Yang kedua, mengapa kalau ada orang menyebut dirinya beragama? Langsung orang itu bisa merasa lebih suci, lebih benar dari yang lain. Maka itu saya balik lagi. Orang seperti itu suka menuduh dan menghakimi orang lain. Itu jahatnya agama. Mengerikan sekali. Maka itu mulai hari ini jangan mau disebut orang beragama. Pasti munafik. Tapi berbahagialah kalau kita disebut murid-murid Tuhan Yesus. Anak-anak Bapa di surga. Jadi otoritas kita sama dengan otoritas Tuhan Yesus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya di. Saudara perhatikan konsep ini. Ini sangat luar biasa. Ada lagi yang mau tanya? Ayo sebelum selesai. Kalau ada jemaat takut ketemu pendeta, yang salah pendeta atau jemaatnya? Ya pendetanya yang salah. Kenapa? Jemaat sampai takut begitu pada pendeta, berarti pendetanya lebih Tuhan dari Tuhan sendiri. Ngerti kalimat itu? Nah pendeta gitu suruh lepas jadi pendeta jual bakso saja. Nggak boleh, pendeta nggak boleh ditakutin orang. Dihormati boleh, disegani boleh, ditakuti tidak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Maka itu Lukas 15 ayat 1 itu penting sekali. Pertanyaannya, kapan terakhir kali ada orang berdosa berani datang cari Yesus lewat saudara? Ini pertanyaan, kapan terakhir kali? Awas yang jawab, oh aku ingat jembatan Ampera belum dibangun.
Wih, jembatan apa dibangun tahun 60-an itu. Betul, zaman Presiden Soekarno. Pertanyaan penting ini. Kapan terakhir kali ada orang berdosa berani datang kepada saudara dan menceritakan semua kejahatannya tanpa takut diadili dan tanpa takut dihakimi? Oke, jelas semuanya? Ayat terakhir. Ini yang luar biasa. Supaya mulai hari ini kuasa kebangkitan Tuhan Yesus nyata dalam hidup kita. Kita buka Kolose 2 mulai ayat 13. Bagaimana cara setan menuduh manusia dengan semua dosa yang diperbuat. Kolose 2 mulai ayat 13. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Stop pelan-pelan. Kita juga dahulu mati oleh karena apa kita? Pelanggaran dosa-dosa kita. Mati loh. Terus? Nah, secara agama nggak disunat, secara lahiriah. Terus? Nah, ini dia telah, bukan akan, dihidupkan Tuhan. Kok nggak ada yang ngamen? Dengan cara apa dia menghidupkan kita, bajingan-bajingan ini? Terus? Dia telah mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan cara? Ya terus baca ayo. Dengan apa? Menghapuskan surat hutang. Nah, saudara, ini hebat kalimat. Semua dosa enak atau tidak? Atau saya tanya balik, ada nggak dosa nggak enak? Jawab, ada nggak dosa nggak enak? Kok tergantung? Nggak ada. Semua dosa itu pasti enak, makanya itu orang suka. Kalau dosa nggak enak, neraka kosong. Semua dosa itu enak. Nah, ingat ya saudara, setiap kali kita melakukan dosa, buat setan itu hutang. Ada yang pernah terlibat dengan pinjaman online? Awas kamu ya. Saya paling marah kalau ada orang goblok-goblok itu diiming-iming pakai pinjaman online. Ada yang pernah melakukan? Bertobat. Dan tolong jangan sekali-kali bagi yang belum pernah terlibat. Saya itu marah pada mereka. Bajingan betul. Saya doakan mereka mati aja kamu itu. Nyiksa orang, betul nggak? Bunganya tinggi sekali. Dan lebih kurang ajar. Semua, apa itu istilahnya? Semua kontaknya orang itu. Dan saya sering dapat tagihan. Lu saya tuh nggak kenal orang ini siapa? Ngerti nggak maksudnya? Maka itu goblokmu, awas ya. Saya marah pada para orang-orang bajingan itu yang memberikan pinjaman online. Kalau ada orangnya bertobat, atau enggak, matilah kamu. Itu menyiksa. Dan tidak sedikit orang bunuh diri gara-gara pinjaman online. Betul tidak? Sadis sekali. Nah, itu ayat 14 ya. Ayat berapa? Dengan cara menghapuskan surat. Jadi, semua dosa yang kita lakukan itu enggak gratis. Ingat, enggak gratis. Satu kali ada ilustrasi bagus, saya enggak tahu siapa yang buat. Ada anak muda, senengnya ura-ura. Terus suatu hari, dia entah mimpi, entah tidak, dia lupa. Tapi dibawa ke neraka. Wah, di situ ada pesta pora. Orang-orang mabuk macam-macam. Wah, menarik juga kalau gitu neraka. Satu hari dia mati beneran. Nah, enggak tahu bagaimana ceritanya. Terus begitu dia mati, ternyata dia ke neraka. Wah, dia kaget, panas, dihukum. Lalu dia tanya kepada penjaga neraka, loh, aku dulu pernah lihat neraka nggak begini, kok rame begitu? Penjaga neraka jawab, itu etalasenya. Ngerti kalimat itu? Ya, maka itu hati-hati. Nah, surat hutang dosa kita diapakan oleh Tuhan Yesus? Dihapuskan. Nah, ini loh. Tahu kata dihapus bukan bebas, dibayar. Cuma siapa yang bayar? Tuhan Yesus, bukan kita. Oke, lanjut. Dengan cara, yang oleh ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita. Catat kalimat. Semua dosa yang iblis buat selalu bentuknya ancaman dan dakwaan. Tuduhan-tuduhan. Orang dibuat gak bisa tidur. Akhirnya stres. Dan orang itu bunuh diri. Catat. Jangan biarkan surat hutang itu mengancam kita, mendakwa kita. Yesus yang ganti semuanya. Amin. Kita bebas. Maka itu kita harus bebaskan orang lain juga. Bukan kita yang bayar. Tuhan Yesus yang bayar. Sudah? Ada kalimat apa lagi? Cepat. Ayat berapa sekarang? Dan itu ditiadakannya dengan, memakukannya surat hutang kita di mana? Kayu salib. Selesai di situ? Tidak. Lanjut. Nah, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah kerajaan setan, pemerintah-pemerintah neraka. Musuh sudah dikalahkan dengan dan penguasa-penguasa itu semuanya kerajaan setan. Terus
menjadikan mereka tontonan umum. Nah maaf, karena generasi kita yang ada sekarang termasuk saya ya, nggak pernah ngalami zaman perang. Tapi kita tahu, siapa masih ingat setiap negara yang kalah perang, lalu tentara musuh ditangkap, dilucuti nggak senjatanya? Loh jawab, dilucuti nggak? Nggak cuma dilucuti, kadang-kadang cuma dibisuh pakai celana dalam. Terus diarak nggak? Sambil dirantai itu. Cepat jawab ini. Nah, itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia melucuti siapa? Penguasa-penguasa setan itu. Dan diarak. Menjadikan apa? Tontonan umum. Terus kalimat terakhir ayat itu. Dalam kemenangannya atas mereka. Jadi kita ini bebas dari hukuman dosa. Maka itu siapa di antara kita yang susah tidur, sering takut menghadapi masa depan. Aduh nanti aku bagaimana, aku bagaimana. Hari ini terima kuasa pengampunan Tuhan Yesus. Terima kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kuasa kemenangan Yesus atas salib dan perang. Amin. Terima itu semua. Dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Beritakan berita baik kebangkitan Yesus. Ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Supaya banyak orang dikenal, dimiliki, disayangi oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan kemenangan Tuhan Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.